Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 12 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Renungan malam kita pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, dengan judul Diterima Melalui Iman. Ayat inti terdapat dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang agama dengan cara yang santai, berdoa tanpa kelaparan, jiwa dan iman yang hidup tidak ada gunanya. Iman nominal kepada Kristus yang menerima Dia hanya sebagai juru selamat dunia tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa. Iman yang menuju keselamatan bukanlah sekedar persetujuan intelektual terhadap kebenaran. Dia yang menunggu pengetahuan lengkap sebelum ia akan menjalankan iman tidak dapat menerima berkat dari Allah. Tidak cukup untuk percaya tentang Kristus, kita harus percaya kepadanya. Satu-satunya iman yang akan memberi manfaat kepada kita adalah iman yang merangkul Dia sebagai juru selamat pribadi, yang mengambil jasa-jasanya untuk diri kita sendiri. Banyak orang memegang iman sebagai opini. Iman yang menyelamatkan adalah transaksi di mana mereka yang menerima Kristus mengikat diri mereka dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Iman yang sejati adalah kehidupan. Iman yang hidup berarti peningkatan kekuatan, kepercayaan yang yakin, yang dengannya jiwa menjadi kuasa yang menaklukkan. Iman yang sejati adalah iman yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya aku dengan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ketika aku datang kepada Kristus, menurut firman-Nya, aku harus percaya bahwa aku menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Kehidupan yang sekarang aku jalani, aku harus hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus dengan jelas menyajikan hubungan antara iman dan hukum di bawah perjanjian baru. Ia berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
ia tidak dapat membenarkan manusia, karena dalam kodrat berdosanya, ia tidak dapat memelihara hukum. Allah telah mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roma 5 ayat 1, Roma 3:31, Roma 8 ayat 3 dan 4. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, untuk mengingat dan mengulangi kembali bahwa tema besar renungan malam sepanjang bulan Mei 2026 adalah perjanjian kasih karunia. Di dalam bahasa Inggris disebutkan The Covenant of Grace. Perjanjian kasih karunia pertama kali dinyatakan di Eden setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah akibat pelanggaran terhadap hukumnya. Kejadian 3 ayat 15. Walaupun manusia berdosa, hukum Allah tidak berubah karena mencerminkan karakternya yang kekal. Sebaliknya, Allah menyediakan jalan pendamaian dan keselamatan bagi manusia. Perjanjian ini kemudian diperbaharui kepada Abraham melalui janji Allah yang bersifat sepihak, yang menegaskan bahwa keselamatan diterima oleh iman kepada janji Allah, bukan melalui usaha manusia. Melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa akan menerima berkat. Kejadian 22 ayat 18. Abraham percaya kepada Allah, sehingga imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sementara ia tetap hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Selanjutnya di Sinai, Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel melalui pemberian 10 hukum. Keluaran 19 sampai 24. Suatu perjanjian yang bersifat kondisional. Menurut membawa berkat dan tidak menurut mendatangkan kutuk, serta disahkan dengan darah korban binatang. Puncak perjanjian kasih karunia digenapi dalam Yesus Kristus melalui darahnya. Lukas 22 ayat 20. Yang membawa pengampunan dosa, menuliskan hukum Allah dalam hati manusia. Ibrani 8 ayat 10. Dan memampukan mereka hidup dalam penurutan. Dengan demikian, dari awal hingga akhir, keselamatan merupakan pekerjaan kasih karunia Allah yang diterima melalui iman di dalam Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia. Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Rasul Paulus menegaskan bahwa kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya tentang Yesus, tetapi percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 140, paragraf 2 berkata, satu-satunya iman yang akan memberi manfaat kepada kita adalah iman yang merangkul Dia sebagai juru selamat pribadi, yang mengambil jasa-jasanya untuk diri kita sendiri. Banyak orang memegang iman sebagai opini. Iman yang menyelamatkan adalah transaksi di mana mereka yang menerima Kristus mengikat diri mereka dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Iman yang sejati adalah kehidupan. Iman yang hidup berarti peningkatan kekuatan, kepercayaan yang yakin, yang dengannya jiwa menjadi kuasa yang menaklukkan. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar opini atau pendapat atau pengakuan, tetapi penerimaan pribadi terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iman sejati melibatkan hubungan perjanjian dengan Allah dan keyakinan penuh pada jasa Kristus. Iman yang hidup berarti peningkatan kekuatan,
kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Yesus Kristus, yang dengannya jiwa menjadi kuasa yang menaklukkan dosa. Kehidupan orang percaya menjadi kesaksian bahwa Allah bekerja di dalam dirinya. Inilah pentingnya iman di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi kita dibenarkan dan dinamaikan dengan Allah. Ini disebut pembenaran oleh iman. Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Pembenaran oleh iman berarti Allah mengampuni dan menerima orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya melalui iman kepada Kristus, kita memperoleh damai dengan Allah. Damai itu memberi kepastian bahwa dosa diampuni dan hidup kita dipulihkan. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 389, paragraf 1 berkata, "Ketika Allah mengampuni orang berdosa, menghapuskan hukuman yang layak diterimanya, dan memperlakukannya seolah-olah ia tidak pernah berbuat dosa. Dia menerima orang tersebut ke dalam kasih karunia ilahi dan membenarkannya melalui jasa kebenaran Kristus. Orang berdosa hanya dapat dibenarkan melalui iman pada pendamaian yang dibuat melalui Anak Allah yang terkasih, yang menjadi korban bagi dosa-dosa dunia yang bersalah. Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya mengubah hati dan berdiam di dalamnya melalui iman. Dengan terus menyerahkan kehendak kepadanya, Kristus bekerja dalam diri kita untuk melakukan kehendak-Nya. Roh-Nya bekerja melalui kita, menghasilkan perbuatan kebenaran dan penurutan pada 10 hukum-Nya. Banyak orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, tetapi pada saat yang sama mereka menjauhkan diri daripadanya dan gagal bertobat dari dosa-dosa mereka, gagal menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Iman mereka hanyalah persetujuan pikiran dan penilaian terhadap kebenaran, tetapi kebenaran tidak dibawa ke dalam hati, sehingga dapat menguduskan jiwa dan mengubah karakter. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, malam ini kita sudah belajar bahwa perjanjian kasih karunia diterima melalui iman kepada Kristus. Allah mengundang setiap orang untuk datang kepadanya, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan iman yang hidup. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, kita menerima pengampunan, damai sejahtera, dan kuasa untuk hidup baru. Marilah kita memiliki iman yang bukan hanya di bibir, tetapi iman yang hidup dalam hati dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan bahwa satu-satunya iman yang akan memberi manfaat kepada kami adalah iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah dan dimuliakannya. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dituntun untuk datang
dan mengaku dosa serta melakukan kehendak-Mu. Sucikanlah iman dan karakter kami agar semakin hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepanjang malam ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.